آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Lukman Santoso. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Ananda Zaid Ilmi An-Nafi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir bersama dalam acara pelantikan dan pengukuhan serentak pengurus daerah PKS Muda se-Kalimantan Timur. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah pelantikan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barakah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semuanya. Buat para pengurus yang telah dilantik dan diambil sumpahnya pada hari ini, bimbinglah para pengurus yang telah dilantik dan diambil sumpahnya pada hari ini, sehingga terhadap tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi mewujudkan visi dan misi dari PKS Muda se-Kalimantan Timur pada khususnya, dan kemajuan pembangunan bangsa dan negara pada umumnya. Ya Allah, jadikanlah pula para pengurus PKS Muda ini sebagai sumber ketenangan batin bagi kami dan sumber kebaikan serta menjadi ibadah di sisi-Mu. Dan sebaliknya, janganlah Engkau jadikan jabatan ini membuat kami lalai dan lengah dari peringatan dan seruan-Mu. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah yang Maha Esa, kuasa atas segala sesuatu. Perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu benar sehingga kami dapat mengikutinya. Dan perlihatkanlah pula kepada kami kebatilan itu batil sehingga kami dapat menjauhinya. Dan jadikanlah kami orang-orang yang ahli ilmu, ahli kebaikan, jika Engkau pikul kepada kami amanah yang tak sanggup kami mikulnya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Jauhkan kami dari permusuhan dan fitnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Zaid Ilmi An-Nafi. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Partai Keadilan Sejahtera. Hadirin dimohon berdiri.
nurani, agar negeri ini berkeadilan. Indonesia maju bukan hanya mimpi, kita berhimpun dalam barisan, lantangkan suara hati nurani, agar negeri ini berkeadilan. Indonesia maju bukan hanya mimpi. Partai Keadilan Sejahtera maju terus tanpa kenal lelah. Partai Keadilan Sejahtera maju terus tanpa kenal lelah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun Indonesia penuh berkah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun Indonesia penuh berkah. Kita berhimpun dalam barisan, lantangkan suara hati nurani, lahirkan pemimpin arif sejati yang cinta rakyat dan negeri ini. Kita berhimpun dalam barisan, lantangkan suara hati nurani, lahirkan pemimpin arif sejati yang cinta rakyat dan negeri ini. Partai Keadilan Sejahtera maju terus tanpa kenal lelah. Partai Keadilan Sejahtera maju terus tanpa kenal lelah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun Indonesia penuh berkah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun Indonesia penuh berkah. Bangun Indonesia penuh berkah. Bangun Indonesia penuh berkah. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan bidang kepemudaan DPW PKS Kalimantan Timur oleh Ustadz Wasis Rianto selaku Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS Kalimantan Timur. Garis miring 20 tentang pelantikan dan pengukuhan PKS Muda Daerah se-Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menimbang 1. Bahwa Kalimantan Timur perlu memiliki organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan generasi dan pemimpin muda yang mampu menampilkan wajah dakwah di era milenial. 2. Bahwa demi kesinambungan keberadaan dan perkembangan organisasi kepemudaan ini diperlukan kepemimpinan dan kepengurusan yang benar-benar memahami medan dakwah serta kultur pemuda di masing-masing daerah. 3. Bahwa dibentuknya PKS Muda Daerah sebagai organisasi kepemudaan resmi yang bernaung di bawah PKS Muda Wilayah Kalimantan Timur. 4. Bahwa memilih dan menetapkan susunan komposisi kepengurusan PKS Muda Daerah adalah wewenang penuh rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera berkoordinasi dengan PKS Muda Daerah.
5. Bahwa nama-nama tersebut dalam keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus. Mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKS Muda wilayah Kalimantan Timur. 2. Keputusan-keputusan musyawarah kepemudaan DPW PKS Kalimantan Timur bersama PKS Muda wilayah Kalimantan Timur. 3. Keputusan-keputusan koordinasi kepemudaan DPW PKS Kalimantan Timur bersama DPD PKS Kalimantan Timur. Memperhatikan hasil rapat pembentukan kepengurusan PKS Muda daerah yang telah terlaksana oleh DPD PKS Muda se-Kalimantan Timur. Memutuskan, menetapkan, pertama, melantik dan mengukuhkan nama yang terlampir sebagai pengurus PKS Muda daerah. Kedua, susunan pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang terlampir dalam surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda, Kalimantan Timur pada tanggal 13 September 2020. Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS Kaltim, Wasis Rianto Eshud, Sekretaris Kepemudaan DPW PKS Kaltim, Lutfi Hernumurti. Pengurus PKS Muda Daerah Kalimantan Timur, masa jabatan 2020-2022. Kota Samarinda, Ketua Bastian SE, Sekretaris Fadil, Bendahara Fitri, Bidang Keperempuanan Khadijah Hanina, Bidang Media dan Humas Koordinator Zaid Ilmi An-Nafi, Staf Zakwan Al-Atof, Bidang PSDM Zaid Iman At-Tamam. Kabupaten Kutai Kartanegara, Ketua Dimas Nur Widianto, Sekretaris Muhammad Hussein, Bendahara Ahmad Yasin Ismail, Bidang Keputrian, Koordinator Desi Fitria Salsabila, Anggota Muhibbatul Aulia Rahmana, Bidang Medsos Dimas Hartandi, Bidang Kreator Koordinator Ramadan Esok Fitriansah, Anggota 1 Muhammad Farhan Maulana, kedua Suwinda Lestari. Bidang Dokumentasi Koordinator Muhammad Naufal Khairi Imam, Anggota Nadia Ummi Mufadilah. Bidang Publikasi Ilham Khairiyah. Bidang Olahraga Koordinator Ilham Khairiyah, Anggota Muhammad Naufal Khairi Imam. Bidang Gengs Koordinator Muhammad Arifin, Anggota Muhammad Farhan Maulana. Kabupaten Berau, Ketua Muhammad Lutfi Faris, Sekretaris Hamdan Kasir, Bendahara Topan Adi, Keputrian Nurul Khairiyah, Medsos Iman Dudin Al-Azam. Kabupaten Kutai Barat, Ketua Wisnu Rian Dani, Sekretaris Ahmad Maulana, Bendahara Siti Fatimah Az-Zahra Aulia, Anggota ARI. Kota Balikpapan, Ketua Muhammad Latif, Sekretaris Roja, Bendahara Wulandari, Media Usama. Kabupaten Kutai Timur, Ketua Akbar Tanjung, Sekretaris Ma'ruf, Wakil Sekretaris Alfan Widi, Bendahara Ilawati, Bidang Kaderisasi dan PSDM, Koordinator Kopal, Anggota Firman, Arifin, Lam'ah, dan Nikmah. Bidang Media dan Informasi, Koordinator Lutfi, Anggota 1 Rahmah, 2 Zinda. Bidang Hubungan Luar, Koordinator Mariani, Anggota 1 Risma, 2 Sukma. Kota Bontang, Ketua
Amil Menko, Sekretaris Reza, Wakil Sekretaris Salma, Bendahara Ibnu, Bidang Media dan Humas Galuh, Bidang Kajian dan Literasi Zahro, Bidang Seni dan Olahraga Azam, Bidang SDM Pido Maldini. Kabupaten Penajam Pasir Utara, Ketua Rijal, Bidang Fundraising Lina, Bidang Website Widya, Bidang Administrasi Rizka, Bidang Fotografi Aini, Bidang Kerohanian Wiwin, Bidang Literasi Rohana, Bidang Desain Grafis Dina, Bidang Trainer Ibnu, Bidang YouTuber Burhan, Bidang Konektor Basit, Bidang Public Speaker Taufik, Bidang Futsal Klub Arifin, Bidang Seni Firman. Demikian susunan pengurus pemuda daerah se-Kalimantan Timur, dan surat keputusan telah dibacakan. Acara selanjutnya, pembaca penyematan secara simbolis seragam PKS Muda oleh Ketua Bidang Kepemudaan PKS Kalimantan Timur kepada Ketua PKS Muda Kota Samarinda. Kepada Ananda Bastian, Ustadz Wasis Rianto, dan Bang Dimas dimohon untuk maju ke depan. Ada Fadil. Sama-sama kita pikirkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Acara selanjutnya, pembacaan ikrar oleh Ustadz Wasis Rianto, diikuti oleh seluruh pengurus PKS Muda Daerah se-Kalimantan Timur. Seluruh pengurus dimohon berdiri. Ya. Di belakangnya tadi enggak. Benderanya di belakangnya. Oh iya. Enggak apa-apa berdua ya. Ya gitu. Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar PKS Muda se-Kalimantan Timur. Ikutin. Ulangi ya.
Ikrar PKS Muda se-Kalimantan Timur. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Kami rela Allah Tuhan kami. Kami rela Allah Tuhan kami. Islam agama kami. Islam agama kami. Dan Muhammad Nabi dan Rasul Allah. Dan Muhammad Nabi dan Rasul Allah. Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab. Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab. Kami anggota pengurus PKS Muda Daerah se-Kalimantan Timur. Kami anggota pengurus PKS Muda Daerah se-Kalimantan Timur. Dengan ini berjanji. Dengan ini berjanji. Satu. Bahwa kami dengan kesungguhan hati. Bahwa kami dengan kesungguhan hati. Bersedia menjadi pengurus PKS Muda Daerah. Bersedia menjadi pengurus PKS Muda Daerah. Dan bersedia aktif. Dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap PKS Muda Daerah. Dua. Bahwa kami akan selalu menjaga nama baik. Partai Keadilan Sejahtera. Dengan selalu tunduk dan patuh. Kepada ADART. Dan pedoman pokok. Setiap PKS Muda Daerah. Beserta ketentuan-ketentuan lainnya. Tiga. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam mengikuti organisasi ini adalah untuk mencapai tujuan PKS. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mencapai kesejahteraan umat. Dan bangsa di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya salatku, perjuanganku, hidup dan matiku, hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Ketua PKS Muda Kalimantan Timur oleh Bang Nurdiansyah. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan yang Allah berikan pada kesempatan pagi hari ini mampu kita maksimalkan sebaik mungkin untuk semakin banyak menebar manfaat, untuk semakin banyak memberikan kebaikan-kebaikan khususnya untuk anak-anak muda yang ada di Kalimantan Timur. Yang pertama-tama yang saya hormati
Ustadz Haryo Setioko selaku Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Keadilan Sejahtera Indonesia. Yang selanjutnya yang saya hormati Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS Kalimantan Timur, Ustadz Wasis Rianto. Dan yang saya hormati seluruh Ketua PKS Muda daerah se-Kalimantan Timur yang baru saja dilantik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami dari pengurus PKS Muda Wilayah punya harapan yang besar kepada seluruh PKS Muda yang ada di daerah, di 10 daerah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Semoga dengan amanah baru ini, semoga dengan tempat atau wadah di PKS Muda daerah ini menjadi sebuah sarana kebaikan untuk kita semua, menjadikan PKS Muda daerah ini sebagai tempat bukan hanya sekedar berkumpul saja anak-anak muda, untuk tempat nongkrong aja anak-anak muda, tapi kita punya hal yang lebih jauh lebih penting daripada sekedar nongkrong dan berkumpul. Kita ingin bahwa PKS Muda hari ini punya peran dalam mensukseskan, mencerdaskan seluruh anak-anak muda agar mereka punya semangat, spirit, jiwa, dan peran kepemudaan itu ia miliki sepenuhnya. Bahwa hari ini anak muda harus punya semangat dan jiwa untuk memberikan yang terbaik, kontribusi terbaik untuk Indonesia. Oleh sebab itu, sekali lagi kami dari pengurus PKS Muda Wilayah berharap besar kepada seluruh PKS Muda daerah, berikanlah kontribusi yang terbaik untuk anak-anak muda di daerah dengan membuat kegiatan-kegiatan yang kreatif, inovatif, dan tentunya tetap dengan kondisi COVID ini tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh PKS Muda Wilayah, PKS Muda daerah yang telah dilantik. Semoga teman-teman semua bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. 2 tahun ke depan adalah sebuah momentum, sebuah kesempatan buat teman-teman semua di setiap daerah untuk berfastabiqul khairat, untuk sama-sama mencari kebaikan, berjuang mencari kebaikan, dan berlomba-lomba untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga teman-teman semua sekali lagi mampu memberikan kontribusi terbaik untuk di daerah masing-masing. Jadi anak muda yang mampu menginspirasi banyak orang, yang mampu menjadi contoh untuk banyak orang. Semoga Kalimantan Timur bisa jadi role model untuk Indonesia, yang menjadi untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih kepada Bang Nurdiansyah. Acara selanjutnya sambutan Ketua DPW PKS Kalimantan Timur oleh Ustadz Harun Al-Rashid. Disilakan. Ini udah mulai ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangannya lah kita semua bisa mengenal hidayah, mengenal
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengerti makna hidup ini, bisa mengerti apa tujuan hidup kita dan kemana kita setelah kehidupan di dunia ini. Saya mohon maaf hanya bisa memberikan sambutan melalui daring ini, melalui online, tidak bisa offline karena kondisi sampai saat ini masih agak flu dan batuk. Khawatir nanti kalau datang offline bisa menularkan penyakit kepada orang lain. Hari ini kita tadi sudah dilantik ya? Hah? Sudah pelantikan tadi ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Pelantikan Angkatan Muda PKS Kalimantan Timur, Masya Allah. Ya, saya menggarisbawahi kata Angkatan Muda. Kalau kita berbicara tentang pemuda, maka kalau kita membaca Al-Quran sebagai rujukan utama kita, ya, sebagai umat Islam, maka kita akan mendapatkan banyak kisah tentang pemuda yang luar biasa di dalam Al-Quran. Kita melihat misalnya kisah tentang Ashabul Kahfi yang dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, ya, surah ke-18, yaitu sekelompok pemuda yang ingin menyelamatkan keimanannya, akidahnya, lalu pergi ke sebuah gua karena penguasa saat itu penguasa yang tiran, penguasa yang zalim, yang memaksa warganya untuk mempertuhankan dirinya. Lalu sekelompok pemuda ini di dalam Al-Quran disebutkan jumlahnya ada 7 orang, ya, 8 bersama anjing yang menjaganya, ya. Lalu kemudian mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun, ya. 300 tahun di dalam gua itu. Ayatnya menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walabisu fi kahfihim salasami'atin sinin. Mereka tinggal di dalam gua itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama salasami'atin sinin. 300 tahun. Bayangkan ada orang tidur 300 tahun. Ya. Wasdadu tis'a. Yang Allah katakan ditambah 9 tahun lagi. Apa maknanya ini? Ada 300 ditambah 9. 300 tahun itu menurut ahli tafsir adalah hitungan bulan Samsiah. Tahun Samsiah, tahun Masehi. Sementara 300 ditambah 9 atau 309 tahun itu hitungan bulan Hijriyah, bulan Qamariyah. Meskipun saat itu belum ada hitungan Qamariyah, tapi Allah kan Maha tahu akan ada nanti. Ya, ini disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 25. Ada juga pemuda lain yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang bernama Nabi Ibrahim. Ibrahim belum jadi nabi saat itu. Ya, Ibrahim yang memenggal atau memotong kepala patung-patung yang disembah oleh kaumnya, ya, lalu kemudian kampak yang digunakan untuk memotong leher patung-patung itu dikalungkan di patung yang paling besar, yang terbesar. Dan ketika kaumnya kembali, kemudian berkata, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Lalu ada orang yang berkata, ya, ini dikisahkan dalam surah Al-Anbiya, ya, dari ayat 59 dan seterusnya. Ya, mereka berkata, "Man fa'ala hadza bi alihatina." Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Lalu ada yang berkata, "Qalu sami'na," ada sekelompok berkata, kami mendengar seorang pemuda, kata disebut pemuda. Kami mendengar seorang pemuda yang mencela Tuhan-Tuhan kita itu yang namanya Ibrahim. Lalu Ibrahim didatangkan dan ditanya, "Engkaukah yang melakukan semua ini?" Dia berkata, "Tanyalah kepada Tuhanmu itu, ya, yang paling besar yang ada kampak di lehernya itu." Lalu kaumnya berkata, "Kamu gila kali ya?
Ya, kira-kira bahasa anak mudanya begitu. Dia kan tidak bisa ngomong. Apa yang kita tanya? Nah, disitulah pemuda ini yang cerdas luar biasa mengembalikan. Kalau kamu tahu dia tidak bisa ngomong, tidak bisa menolong dirinya sendiri ketika ada yang memenggal kepalanya, lalu bagaimana mungkin kamu menjadikan Tuhan makhluk-makhluk seperti itu? Benda-benda seperti itu yang menolong dirinya saja tidak bisa, diajak bicara saja tidak bisa. Nah, ini seorang pemuda juga yang cerdas luar biasa. Lalu ada pemuda lagi yang bernama Yusuf, ya, pemuda tampang yang soleh yang luar biasa, yang tak tergoda dengan rayuan wanita cantik. Nah, ini juga pemuda ini. Ya, disebutkan kisahnya dalam surah Yusuf, surah ke-12. Ya, warawadathu allati huwa fi baitiha, wanita cantik yang ada tinggal di rumahnya itu mengerayunya, menggodanya. Tapi apa kata Yusuf? Inni ahapullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang luar biasa juga. Lalu ada pemuda lagi yang disebut Al-Qur'an namanya Musa. Musa ini waktu sejak kecil, ya, sejak kecil dia dilepas oleh orang tuanya, dibuang oleh orang tuanya atas perintah Allah tentunya, dia hanyutkan ke Sungai Nil. Lalu kemudian anak muda ini sampai ke rumah Fir'aun, penguasa saat itu, yang membunuhi setiap anak laki-laki yang baru lahir. Ya, coba perhatikan ya. Fir'aun ini membunuhi setiap bayi yang baru lahir. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ibunya Musa, ya, supaya menghanyutkan ke rumahnya Fir'aun. Luar biasa. Ya, Fir'aun yang membunuh setiap bayi yang lahir, malah bayi ini disuruh dihanyutkan ke rumahnya Fir'aun. Ya. Karena tempat yang paling aman itu adalah di tempat di mana kekejaman itu ada gitu ya. Lalu kemudian sampai ke rumahnya Fir'aun, istananya Fir'aun, ditemukan oleh istrinya yang kebetulan memang tidak punya anak. Lalu istrinya berkata, bayi ini harus jadi pengecualian. Tidak boleh dibunuh. Dia akan kita angkat menjadi anak. Amallah Musa alaihissalam. Ya. Ketika dia menjadi besar, kemudian diminta oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun, ya, lalu ia ingin dibunuh oleh Fir'aun, tapi kemudian dia tidak bergeming sedikit pun. Bahkan dia pergi meninggalkan Mesir, ya, untuk kemudian kembali mendakwahi Fir'aun. Ini juga pemuda yang luar biasa, yang pemberani, yang keberaniannya itu digunakan untuk menolong Allah, menolong agama Allah. Nah, ini pemuda seperti ini. Pemuda yang cerdas, pemuda yang soleh, pemuda yang kuat, ya, pemuda yang memiliki amanah yang luar biasa. Lalu ada lagi pemuda yang disebut Al-Quran dalam surah Al-Kahfi juga namanya Zulkarnain. Ya. Zulkarnain ini menjadi penguasa timur dan barat. Kekuasaannya terbentang dari timur sampai barat, sampai Cina dan sebagainya. Ada pemuda lagi setelah itu namanya Muhammad, yang kemudian menjadi nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda yang sangat terpercaya, yang tidak tergoda dengan harta, tahta, dan wanita. Ketika kaumnya menawarkan kepadanya agar dia tidak usah berjuang untuk menegakkan kebenaran, ya, ditawari 3 hal. Yang pertama, harta akan diberikan harta, separuh harta penduduk kota Makkah akan diberikan semuanya kepadanya. Jadi separuh hartanya seluruh orang Makkah diberikan kepadanya. Lalu dia akan diangkat menjadi raja orang-orang Makkah. Dan yang ketiga, akan diberikan wanita tercantik yang dia pilih yang ada di Makkah. Mana saja wanita yang dia pilih. Ya. Lalu apa kata pemuda tadi? Ya, pemuda yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dia mengatakan, "Lau wada ussamsa fi yamin." Nah, ini. Jadi idealisme dan keteguhan dalam berjuang itu harus ada bagi pemuda. Lau wada ussamsa fi yamini. Seandainya mereka, ya, orang-orang Makkah ini bisa meletakkan matahari di tangan kanan, wal qamara fi yasari, dan rembulan di tangan kiri. Artinya dunia ini aku yang mengendalikan. Matahari, rembulan ada di tanganku. Ya. Ala an atruka hadzal amra, agar aku meninggalkan berjuang menegakkan kebenaran, ya, ma taraktuhu, aku tidak akan pernah meninggalkannya hatta yuzhirahullah au ahlika bihi, sampai kebenaran ini menjadi tegak, ya, dimenangkan oleh Allah, atau aku menjadi binasa karena memperjuangkannya. Nah, ini semangat seperti ini yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Jadi pemuda itu harus punya semangat yang luar biasa.
Jangan menjadi pemuda letohoi, ya. Baru menghadapi sedikit rintangan sudah nangis, ya, sudah putus asa. Itu bukan pemuda namanya, ya. Kemudian ada lagi pemuda dalam sejarah Islam yang nama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin anak muda tertampang di Makkah saat itu. Dia pemuda tampan, orang tuanya kaya, diberikan fasilitas oleh orang tuanya, sehingga anak muda ini menjadi anak muda yang pakaiannya paling bagus di Makkah, paling rapi, paling licin di Makkah, rambutnya tersisir rapi, ya. Tapi kemudian pemuda ini meninggalkan semua itu karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Ibunya kemudian mengancam dia, kalau dia tetap dalam Islam, maka seluruh fasilitas yang diberikan kepadanya akan ditarik oleh orang tuanya. Lalu dia mengatakan silahkan. Ya. Dia memilih Allah dan Rasulnya ketimbang dunia ini. Ya. Dan ketika ibunya mengancam dia kalau dia tidak keluar dari Islam dan kembali kepada agama nenek moyangnya, maka ibunya mengancam akan bunuh diri. Lalu dia mengatakan, seandainya ibu punya 10 nyawa sekalipun, dan satu-satu nyawa itu keluar dari diri ibu, saya tidak akan pernah meninggalkan Islam ini, kebenaran ini. Nah, ini juga pemuda yang luar biasa. Ya. Yang ketika beliau wafat syahid dalam perang Badar, apa perang Uhud, ya. Perang Badar, kalau salah. Syahid dalam perang Badar itu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memandangi mayatnya, jenazahnya, Rasulullah meneteskan air mata dan berkata kepadanya, wahai sahabatku, dulu engkau di Makkah adalah pemuda paling tampan, pakaiannya paling necis, paling rapi dan paling bagus. Tapi saat ini, lihatlah dirimu. Pakaianmu kalau ditarik untuk menutupi kepalamu, kakimu kelihatan. Kalau ditarik untuk menutupi kakimu, kepalamu kelihatan. Wahai sahabatku, engkau itu kamu lakukan karena engkau lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang dunia ini. Masya Allah. Inilah sahabat namanya Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi guru orang-orang Madinah. Masih sangat muda, luar biasa. Dia juga sangat cerdas. Ya. Lalu ada lagi pemuda yang bernama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini menjadi panglima perang pada usia 18 tahun. Usia 18 tahun sudah ditunjuk langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panglima perang. Ini berarti pemuda yang bukan pemuda sembarangan, tapi pemuda yang luar biasa, yang memiliki keberanian, kekuatan, kecerdasan, dan pengetahuan pemahaman agama yang baik. Ya. Dan musuh yang dihadapi bukan musuh sembarangan, tapi bangsa Romawi yang saat itu menjadi negara superpower di dunia. Dan apa yang terjadi? Dikala di dalam pasukannya itu ada orang-orang besar seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, luar biasa pemuda ini. Dan yang paling hebat lagi, anak muda ini berhasil memenangkan peperangan melawan pasukan Romawi. Masya Allah. Ya. Ada lagi pemuda yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin ini pemuda yang luar biasa yang berhasil membebaskan Palestina dari, ya, penjajahan orang-orang Barat waktu itu. Ya. Ada lagi pemuda namanya Muzaffar Saifuddin Qutus. Pemuda yang berhasil menghentikan kekejaman pasukan barbar. Ya, pasukan barbar, ya, pasukan apa namanya itu? Mongol, ya, pasukan Mongol yang terkenal kekejamannya dan kekuatannya luar biasa. Kuda-kuda Mongol itu sangat tangguh dan kuat. Pedang-pedang mereka sangat tajam. Ya, tidak ada satupun tentara di dunia ini yang bisa mengalahkan mereka. Tapi berhasil dikalahkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Al-Muzaffar Saifuddin Qutus. Ya. Ya. Dan sejak itu kekuatan Mongol tidak pernah bangkit lagi. Nah, ini pemuda yang luar biasa. Dan terakhir, ya, yang ke-11 ini banyak sekali. Ada pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel pada usia yang masih sangat muda, 24 tahun. Ini deretan pemuda-pemuda yang luar biasa. Dan sesungguhnya setiap manusia, setiap kita, setiap kalian yang hadir dalam pertemuan ini bisa menjadi pemuda yang luar biasa seperti mereka. Karena Allah memberikan kepada kita semua potensi yang dimiliki oleh mereka. Nah, lalu apa yang membuat pemuda-pemuda ini menjadi luar biasa? Nah, ini yang perlu kita tiru. Ya. Yang pertama adalah, ya, pemuda ini memiliki keimanan yang sangat kuat.
Perhatikan bagaimana Allah menyebut Ashabul Kahfi itu, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan kepada kalian Muhammad dan umatmu tentang anak muda Ashabul Kahfi ini, ya. Apa kata Allah? Innahum fityatun amanu bi rabbi. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan. Jadi pemuda-pemuda yang hebat itulah pemuda-pemuda yang beriman. Dan itu sudah kita miliki. Kita adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada yaumil akhir. Kita sudah memiliki itu. Jadi kekuatan ini sudah kita punya. Tinggal kita jaga dan kita rawat. Ya, jangan sampai keimanan ini menjadi pudar dan menjadi lemah dalam diri kita. Ya. Nabi Ibrahim juga begitu. Ya, memiliki akidah keimanan yang sangat luar biasa. Dibakar oleh Raja Namrud, dia tidak bergeming sedikit. Karena dia meyakini bahwa bagi Allah, ya, tidak ada satu pun yang bisa. Sebagaimana yang kita sering katakan, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah tidak ada satu pun di dunia ini yang bisa membahayakan kita. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud dengan api yang sangat luar biasa. Saking besarnya api itu, sampai Nabi Ibrahim untuk dilemparkan, untuk dimasukkan ke dalam, harus dilempar dari jauh menggunakan manjanik. Tapi apa kata Allah? Ketika kita berjuang dan memiliki keyakinan kepadanya, ya nar, hai api, aku perintahkan kepadamu, dinginlah engkau. Selama ini kamu sifatnya panas, sekarang jadi dingin. Kuni barda wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Itulah Allah subhanahu. Inilah pemuda yang memiliki keyakinan. Musa AS juga begitu, ya kan? Ingin dibunuh oleh Fir'aun, tapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia dikejar oleh Fir'aun dan sampai ke pinggir laut, kaumnya mengatakan, apa ini? Bagaimana ini wahai Musa? Kita tidak bisa lari lagi. Di depan kita ada laut, di belakang kita ada Fir'aun. Dengan mantap Nabi Musa yang mengatakan, kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku punya Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka Nabi Musa memukul laut itu dengan tongkatnya, maka terberahlah laut itu dan menyeberanglah Musa alaihissalam bersama kaumnya dan diikuti oleh Fir'aun dari jauh, berlari untuk mengejar mereka di tengah lautan. Kemudian Allah menutup kembali laut itu dan tenggelam dan matilah Fir'aun. Nah, ini pemuda yang memiliki keimanan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, karakter pemuda yang hebat itu adalah dia memiliki ibadah yang benar. Nah, ini yang harus dimiliki oleh setiap pemuda, termasuk pemuda PKS, ya. Kalian akan menjadi hebat dan luar biasa, ya. Kalian adalah generasi penerus bangsa ini, ya, yang akan mengisi cita-cita kemerdekaan yang telah dibangun oleh pendiri negara kita dahulu, ya. Harus memiliki ibadah yang benar, ya. Ibadah yang benar, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Padahal sholat malam itu hanya hukumnya sunnah, tapi bagi beliau dianggap wajib. Apalagi tentunya salat wajib, salat 5 waktu. Maka pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang menjaga salat 5 waktu. Di awal waktu berjamaah di masjid, ini jaga. Kita jaga. Salat 5 waktu berjamaah di masjid. Di awal waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki, ya bagi perempuan berjamaah di rumah. Di awal waktu. Perhatikan itu. Ya. Kemudian tidak pernah meninggalkan sholat malam. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Inilah pemuda yang luar biasa. Maka Allah kemudian memberitahukan kepada kita bahwa di antara ciri pemuda yang kemudian akan menjadi pemuda yang tidak berguna, bahkan pemuda yang sesat itu adalah ketika pertama sudah meninggalkan sholat itu. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 59, "Fakhalafa min ba'dihim khalqun ada'us shalah." Maka datanglah setelah generasi-generasi yang baik itu, generasi yang memiliki keimanan yang kuat dan ibadah yang benar, datanglah generasi yang kemudian ada'us shalah. Pertama dia mereka menyanyiakan sholat, meninggalkan sholat. Ya. Wattaba'us syahawat. Kalau sholat sudah ditinggalkan, mereka memperturutkan hawa nafsu, tidak lagi mengikuti petunjuk Allah Subhanahu. Maka pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang menjaga sholatnya dan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Petunjuk Allah dalam pergaulan. Pemuda yang hebat bergaul itu menjaga etika dalam pergaulan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bercampur aduk. Ya, antara muhrim dan yang bukan muhrim, ya.
Itu tidak boleh bercampur aduk. Dalam berpakaian, ya, laki pemuda yang hebat adalah pemuda yang menutup auratnya, ya, tidak memperturutkan hawa nafsu. Nah, ini ciri yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, cirinya yang ketiga pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang memiliki akhlak yang terpuji. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia bagi seorang pemuda itu selalu memuliakan orang-orang yang lebih tua darinya. Dia tidak pernah merasakan dirinya hebat, ya, di hadapan orang tuanya. Ya, sehebat apapun pemuda di hadapan orang tuanya, dia selalu menundukkan dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Jangan engkau menyembah selain Tuhan selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa imma yablughanna ahaduhuma aw kilahuma wa imma yablughanna ahaduhuma al-kibar aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Kalau kedua orang tua itu sudah tua atau salah satunya saja yang sudah tua, fala taqul lahumu uff. Jangan pernah engkau berkata kepadanya, jangan pernah membentak kepadanya. Berbuatlah, karena salah satu ciri pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tentunya berbakti dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka an tusyrika bi, kalau kedua orang tua memerintahkan untuk mempersekutukanku, fala tutihuma. Pertama, jangan engkau taati, tapi yang kedua, ya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kamu tetap berbuat baik kepada keduanya. Jangan kurang ngajar kepada orang tua, apapun kondisi orang tua. Ini namanya akhlak yang terpuji. Ya. Dan yang terakhir, ya, pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang senantiasa berusaha untuk terus-menerus memperbaiki dirinya. Yang dalam bahasa PKS disebut dengan tarbiyah. Jadi tarbiyah inilah yang akan membuat diri kita menjadi hebat. Maka setiap pemuda PKS harus mengikuti tarbiyah. Karena inilah yang akan menjaga akidah kita, yang akan menjaga ibadah kita, yang akan menjaga akhlak kita, insya Allah. Ya, saya punya harapan yang besar kepada angkatan muda PKS ini, ya, bahwa di tangan Anda lah, di tangan kita lah para pemuda. Kami juga dulu pernah menjadi pemuda. Ketika pertama aktif di PKS, kami masih pemuda semua. Dan sampai sekarang, insya Allah semangat muda itu masih ada. Ya, ya, karena semangat meskipun usia sudah mulai tua, tapi semangat muda itu harus tetap kita miliki. Maka kita mengenal di dalam PKS doa satu ungkapan yang luar biasa yang mensinergikan antara pemuda dengan orang-orang yang usianya sudah tua, yaitu hikmatus suyu wa hamasatus sabab. Kita memadukan antara kebijakan, kearifan para orang-orang tua kita dan semangat para pemuda. Dan inilah yang akan memenangkan pertarungan perjuangan kita, insya Allah, untuk menjadikan kita punya visi dan misi untuk menjadikan Indonesia ini negara yang kuat, yang bermartabat, yang rakyatnya adil dan sejahtera, atau dalam bahasa yang sederhana disebut baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Dan insya Allah, ya, di tangan kita, di tangan para pemuda yang memiliki kualitas tadi, ini akan cita-cita akan terwujud. Dan itu adalah cita-cita pendiri negara kita yang telah dimaktubkan, ditulis dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga perjuangan ini menjadi perjuangan yang konstitusional. Saya rasa ini sebagai sambutan yang saya bisa sampaikan kepada para pemuda yang hari ini dilantik menjadi angkatan muda PKS, ya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang hebat dan kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya kelak di yaumil akhir, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Harun Ar-Rasyid. Acara selanjutnya, Inspirasi Kepemudaan oleh Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Keadilan Sejahtera, Ustadz Haryo Setyoko, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ustadz Harun Al-Rasyid, Ketua DPW PKS Kalimantan Timur,
Alhamdulillah jazakumullah khairan katsir atas taujih beliau tadi, sungguh luar biasa, mengingatkan kembali cita-cita perjuangan para anak muda gitu, Ustaz. Dari rangkaian sejarah historis panjang perjuangan anak-anak muda peradaban yang dulu jaya, yang sekarang seolah akan menuju kejayaan kembali. Kemudian Ustadz Wasis Rianto, yang saya hormati, Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS Kalimantan Timur. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, Dimas Nurdiansyah, Ketua PKS Muda, Koordinator PKS Muda Kalimantan Timur, dan para pengurus PKS Muda Daerah se-Kalimantan Timur yang pada hari ini dilantik sebagai pengurus PKS Muda Daerah. Kesempatan yang sangat membahagiakan sekali dalam kesempatan pada pagi hari ini adalah merupakan salah satu rangkaian konsolidasi kita di PKS Muda untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang insya Allah akan kita hadapi ke depan. 4 tahun ke depan hingga tahun 2024 merupakan sebuah situasi atau kondisi yang luar biasa hangat begitu dalam perpolitikan Indonesia, dalam kehidupan politik, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan sosial Indonesia. Oleh karena itu, Ikhwas sekalian, bahwa konsolidasi ini menjadi sebuah agenda yang sangat penting sekali, apalagi untuk jajaran PKS Muda di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, dari sekitar 500 lebih kabupaten yang ada, kita sudah bisa mengkonsolidasikan, membentuk pengurus PKS Muda, baik di wilayah hingga daerah, itu sekitar 260-an. Artinya lebih dari 50% wilayah seluruh Indonesia di kabupaten, kota, insya Allah sudah eksis PKS Muda. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kontribusi yang besar kepada eksistensi Partai Keadilan Sejahtera secara umum. Dan Presiden secara khusus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para aktivis PKS Muda kita atas kontribusi besarnya dalam pemilihan umum 2019 yang kemarin, sehingga bisa melipat gandakan suara PKS dari 8 juta sekian hingga menjadi 11.400.000-an. Ini sebuah prestasi yang sungguh luar biasa. Survei Kompas sudah mengeluarkan hasilnya bahwa pemilih PKS yang dari kalangan usia 17 tahun hingga 30 tahun itu sekitar 20%. 20%. Itu sebuah angka yang sungguh yang tidak kecil begitu. Nah, kalau kita lebih panjangkan lagi jenjang umurnya dari usia 17 hingga usia 40 tahun, maka pemilih PKS yang dari kalangan milenial hingga milenial dewasa itu sekitar 52%. 52%. Ini sebuah prestasi yang sungguh luar biasa buat kita Partai Keadilan Sejahtera. Wabil khusus PKS Muda. Nah, oleh karena itu basis politik PKS akan semakin kuat jika basis sosialnya akan semakin kuat. Dengan tambahan suara sekitar 3 juta lebih suara, itu memberikan sebuah basis sosial yang luas sebagai sosial capital kita, modal sosial kita untuk menuju pertempuran politik hingga 2024 yang akan datang. Termasuk di dalamnya adalah event-event pemilihan kepala daerah yang ada di daerah-daerah di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, Ikhwas sekalian, perlu saya sampaikan bahwa saat ini kita sedang menghadapi 3 tantangan besar yang itu harus kita lalui kalau kita ingin tetap kuat dan tetap eksis dalam dinamika ekosistem perpolitikan Indonesia. Saya meruskan ada 3M, 3 menang gitu. Yang pertama adalah menang melawan wabah. Wabah adalah sebuah realitas yang harus kita hadapi. Wabah pandemi COVID-19 ini berdampak luar biasa bukan hanya terhadap sistem kesehatan kita, tapi itu juga berpengaruh terhadap sistem politik, demokrasi, dan juga eksistensi negara yang ada. Akibat krisis,
kita melihat banyak negara-negara besar jatuh ke jurang resesi. Tidak ketinggalan bahwa Indonesia pun juga sudah masuk ke jurang resesi. Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu kita kalahkan terlebih dahulu adalah kita menang melawan wabah. Nah, bagaimana cara kita menang melawan wabah? Yang pertama adalah disiplin. Tidak ada senjata saat ini, vaksin untuk melawan wabah belum ditemukan. WHO sendiri mengatakan bahwa hingga pertengahan 2021 itu baru ditemukan vaksin, dan vaksin itu pun mungkin belum bisa menjadi sebuah jaminan yang kuat untuk bisa kemudian mengatasi COVID-19. Nah, Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita bagaimana kita cara mengatasi wabah. Kalau dalam konsep sekarang adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kalau dalam bahasa-bahasa yang dikembangkan oleh negara-negara barat itu adalah lockdown. Nah, sekarang kita sudah sekarang kasus di Indonesia menunjukkan kenaikan yang luar biasa. Satu persatu mungkin kalau dulu kita masih jauh, satu persatu orang-orang sudah terkena COVID ini dan mendahului kita. Nah, sekarang ini sudah ada beberapa kader PKS yang menjadi syahid oleh wabah tersebut. Teman-teman terdekat kita, baik mereka yang positif, tanpa gejala, hingga dengan gejala. Oleh karena itu, sikap disiplin dalam hal ini adalah melawan wabah itu sangat penting sekali. Bagaimana kita memakai masker, bagaimana kita menjaga jarak, bagaimana kita mencuci tangan, dan pola-pola hidup bersih lainnya. Itu adalah satu hal syarat mutlak kita untuk melawan wabah. Yang kedua adalah selain disiplin, kita harus saling percaya. Karena sifat kepercayaan ini antara semua elemen, semua stakeholder ini menjadi sangat penting sekali. Karena kalau tanpa kepercayaan maka salah satu pihak tidak melakukan hal-hal yang disepakati bersama, itu akan berdampak terhadap yang lainnya. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga saling membantu. Dampak wabah ini kita lihat sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Oleh karena itu setiap kader kita, apalagi itu adalah di kalangan PKS muda, maka kita harus saling membantu, siap-siap saling membantu. Nah, menang yang kedua, setelah menang melawan wabah, maka menang melawan krisis. Saat ini kita dihadapkan pada sebuah krisis yang akan panjang. Mungkin bisa setahun, mungkin bisa 2 tahun, mungkin bisa 3 tahun. Nah, krisis ini hanya bisa dihadapi dengan 3 hal. Yang pertama adalah soliditas. Krisis hanya bisa dihadapi dengan soliditas kita semuanya. Kalau kita tidak solid, maka krisis akan bisa menghantam semuanya. Jangankan sebuah organisasi, sebuah negara pun bisa hancur karena krisis. Krisis ekonomi. Dampak wabah berdampak terhadap krisis ekonomi. Ketika krisis pandemic flu 1918, kemudian berujung kepada The Great Depression tahun 1929. Lebih dari 10 tahun perlu waktu untuk semua negara bangkit dari krisis ekonomi tersebut. Nah, saat ini kita pelan-pelan masuk ke dalam resesi. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita sehingga kita bisa solid untuk menghadapi ini semuanya. Yang kedua, menang melawan krisis adalah kita harus bisa menumbuhkan harapan kepada masyarakat. Saat ini masyarakat mungkin sedang bingung begitu. Pejabat A bilang A, pejabat B bilang B, tidak ada satu kesatuan sikap. Antara pusat dengan daerah cenderung berbeda sikap. Nah, oleh karena itu PKS harus bisa menumbuhkan harapan, kepastian kepada masyarakat bahwa kita bisa melewati krisis ini. Yang ketiga, untuk kita menang melawan krisis adalah solidaritas dan aksi nyata. Alhamdulillah, kader-kader PKS
teruji untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kepedulian kepada masyarakat. Itu harus kita pupuk terus. Oleh karena itu PKS Muda sebagai elemen yang paling muda dan berhadapan dengan masyarakat, maka kita harus bisa menumbuhkan nilai-nilai solidaritas dan aksi nyata kepada masyarakat luas. Nah, menang yang ketiga, jadi setelah kita menang melawan krisis, setelah kita menang melawan wabah, setelah kita menang melawan krisis, yang ketiga kita harus menang dalam berbagai event-event politik, baik itu pilkada, legislatif, dan juga presiden 2024. Nah, ini merupakan salah satu manifestasi idealita cita-cita kita dalam berpolitik, bahwa kita ingin menumbuhkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, menumbuhkan kesejahteraan, dan menegakkan nilai-nilai yang bermartabat di Indonesia ini. Oleh karena itu, sekali lagi ada 3 hal bagaimana kita bisa menang dalam tiap event-event politik yang ada. Yang pertama adalah memegang kuat nilai-nilai perjuangan partai, sebagaimana yang tercantum dalam ADART partai, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Harun Al-Rashid tadi. Ini menjadi sebuah keniscayaan buat kita, sehingga dengan kita memegang kuat nilai-nilai perjuangan, itu akan menumbuhkan unity atau kesatuan, soliditas yang kuat. Yang kedua, untuk menang event-event besar ke depan, khususnya pilkada, adalah memperkuat barisan kita. Insya Allah kita sudah punya basis sosial yang besar. 11.400.000 suara itu bukan jumlah yang kecil. Itu harus bisa kita maksimalkan sehingga itu bisa melipat gandakan basis sosial kita. Dan salah satu cara untuk memperkuat basis sosial kita untuk kemenangan 2024 adalah membuat basis-basis politik dan basis-basis sosial di setiap wilayah, baik itu di provinsi, di kabupaten, kota. Itu akan menjadi modal yang besar sosial, capital, modal politik dan modal sosial yang luar biasa besar. Sehingga nanti apa yang kita lakukan di 2024 itu menjadi sebuah kita tidak berat lagi untuk berjuang, karena dipermudah dengan pencapaian-pencapaian kita di pilkada. Pimpinan kita di partai menegaskan bahwa dari 270 pilkada kita punya target, kita maju di 230 pilkada dan kita menang di 60 hingga 70% pilkada. Insya Allah itu akan bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan peran kita di PKS Muda. Nah, yang ketiga adalah strategi dan aksi yang relevan. Pandemi atau wabah COVID-19 ini mengubah semuanya. Bukan sekedar mengubah sistem, tapi juga mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita dulu terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya fisik, ya kan, ketemu fisik, rapat fisik, atau berkumpul secara fisik, maka sekarang kita terbiasa dengan pertemuan-pertemuan virtual. Dari panggung-panggung fisik menjadi panggung-panggung digital. Itu juga akan nanti berpengaruh terhadap model-model kampanye, berpengaruh terhadap model-model sosialisasi, bukan lagi bersandar utama kepada yang sifatnya fisik, tapi justru bisa jadi itu akan banyak muncul dengan panggung-panggung digital. Oleh karena itu transformasi dari dunia fisik ke transformasi dunia digital itu harus kita persiapkan sekuat mungkin. Anak-anak milenial sekarang sangat terbiasa dengan kemajuan teknologi. Karena itu, senjata yang sudah ada di tangan, yaitu gadget, atau apapun itu yang kita punya akun sosial media, itu harus kita bisa lipat gandakan, kita maksimalkan untuk kemenangan-kemenangan PKS. Nah, rumus-rumus produktivitas pun juga sudah berubah. Dulu kalau satu pekerjaan bisa dilakukan oleh 5 atau 10 orang, mungkin sekarang satu pekerjaan hanya bisa dilakukan dengan maksimal oleh 2 orang. Atau 1 orang bahkan. Ini akan Ini akan menjadikan sebuah revolusi besar dalam kehidupan politik, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi kita. Oleh karena itu, pengetahuan-pengetahuan tentang digital ini di kalangan milenial, di kalangan anak muda PKS harus kita pupuk terus.
skill-skill digital. Tapi yang lebih penting selain skill digital adalah skill digital politik. Marketing politik, branding politik. Ini akan menjadi masa depan yang akan datang. Nah, inilah yang apa namanya, Ikhwah sekalian, adik-adik sekalian di PKS Muda menjadi perhatian besar buat kita. Nah, tantangan-tantangan 3 tadi, tantangan menghadapi wabah, tantangan menghadapi krisis, dan tantangan-tantangan besar event-event politik mungkin tidak akan mudah untuk kita lalui. Tapi insya Allah dengan pengorbanan, dengan perjuangan, dengan kekuatan kita memegang nilai-nilai garis perjuangan partai, insya Allah akan kita bisa mudah melewati itu semuanya. Dengan berjamaah, dengan amal jamaah yang kuat, insya Allah kita akan bisa melewati semua itu dengan mudah. Karena ridho Allah, berkah Allah itu ada di atas jamaah. Kalau kita bekerja secara berjamaah, insya Allah Allah akan dengan senang hati memberikan ridho kepada kita semuanya. Sehingga apa yang kita inginkan, mudah-mudahan akan tercapai atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kekuatan kita kecil, meskipun sarana kita terbatas, ya, meskipun apa namanya uang kita sedikit dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa kemenangan itu bukan ditentukan oleh itu semua. Kemenangan Allah yang putuskan. Nah, tinggal kita bagaimana cara kita adalah bahwa kita layak disebut oleh Allah, diputuskan oleh bahwa kita adalah sebagai pemenang. Oleh karena itu tadi sampaikan oleh Ustaz Harun Al-Rashid bahwa keimanan yang kuat ini menjadi syarat yang utama. Islam adalah agama aksi. Islam bukan untuk didiskusikan, Islam bukan sekedar untuk dibaca, diketahui, tapi Islam adalah agama aksi. Ini menjadi sebuah fundamental tauhid yang luar biasa. Kalau hanya sekedar memahami ilmu tapi tidak dilaksanakan, maka itu bukan prinsip tauhid. Begitu ilmu sudah mewujud ke dalam aksi, sudah menyatu dengan aksi, itulah tauhid. Nah, dari situlah jalan-jalan itu akan terbuka. Jika kita bersungguh-sungguh, berupaya keras, insya Allah jalan-jalan itu akan Allah bukakan semuanya. Terlepas dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan itu akan diurai satu persatu oleh Allah kalau kita tadi mempunyai keimanan yang kuat, ya kan? Dan melaksanakan berbagai macam perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi insya Allah itu menjadi sebuah ingatan buat kita ketika kita sekarang sedang melakukan pelantikan pengurus PKS Muda se-Kalimantan Timur, bahwa tugas-tugas besar ada di hadapan kita. Tantangan-tantangan besar akan di hadapan kita. Tapi dengan nilai-nilai kejamaahan, dengan nilai-nilai keimanan, insya Allah semua akan kita lalui dengan mudah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam buat ikhwah yang ada di Kalimantan Timur. Insya Allah kita berjuang bersama-sama. Ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambut dengan berikan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Ustaz Haryo Setioko, kepada para seluruh hadirin. Jikalau ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Haryo Setioko, bisa melalui room chat atau langsung mengaktifkan suara di aplikasi Zoom. Sekali lagi kepada seluruh peserta acara pelantikan
dan pengukuhan PKS Muda serentak Sekaltim. Jikalau ingin ada yang ditanyakan kepada Ustadz Haryo Setioko, silahkan untuk langsung berbicara di aplikasi Zoom atau chat melalui, atau ada yang ingin didiskusikan juga silahkan kepada daerah yang ada di Kalimantan Timur. Oke, bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Ayo, silakan. Gimana Ustaz caranya menanggapin kecepatan perkembangan zaman? Kan anak muda saat ini lebih mengikuti perkembangan zaman, dan anak muda itu harus seperti apa Ustaz supaya tidak lalai dengan perkembangan zaman, Ustaz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau bagaimana? Langsung saya jawab? Langsung Ustaz, boleh langsung dijawab. Oke. Baik. Maaf, yang nanya siapa namanya? Dari? Tadi namanya Iman Ustaz dari Samarinda. Oh, Iman dari Samarinda. Baik, oh, Mas Iman. Iman dari Samarinda. Bagaimana anak muda sekarang ya? Jadi kalau anak muda sekarang ini memang salah satu karakter anak muda ini kan suka tantangan, open mind. Dia menyerap segala apa yang berkembang di sekitar, apalagi dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini. Nah, hewan sekalian, anak muda ini selain tadi semangatnya juga yang besar juga. Oleh karena itu memang harus perlu pengaturan atau pengelolaan sehingga kita bisa terarah dengan baik. Karena kalau kita lihat bahwa perkembangan teknologi ini sangat luar biasa. Kita bisa mengakses informasi apapun yang ada di internet. Dan dunia yang dibentuk sekarang ini rata-rata memang dunia yang berdasarkan yang ada di dunia maya. Jadi realitas sosial yang dibentuk oleh sosmed ini terkadang kemudian dianggap menjadi sebuah realitas oleh masyarakat, khususnya oleh para anak muda. Nah, oleh karena itu memang menjadi anak muda yang seperti apa, nah ini menjadi tantangan kita bersama. Tapi tadi yang disampaikan oleh Ustaz Harun Al-Rasyid tadi menjadi sebuah garis demarkasi yang kuat, ya kan? Bahwa seorang anak muda harus selalu dibimbing dengan nilai-nilai keimanan yang benar. Ini menjadi filter pertama ya ketika kita berhadapan dengan semua perkembangan tadi itu. Dengan perkembangan kehidupan sosial, dengan perkembangan ekonomi, dengan perkembangan politik dan lain sebagainya. Kalau kita hanya berdasar kepada keinginan saja, maka pasti terlalu banyak keinginan gitu. Terlalu banyak keinginan. Sosmed atau dunia maya itu menawarkan berbagai macam kemudahan, fasilitas. Kalau kita salah memilih, kalau kita salah mengambil sesuatu, maka kita akan gampang terjebak dengan tadi realitas sosial yang diciptakan oleh sosmed tadi itu. Coba sekarang anak muda menghabiskan waktunya di depan
gadget pasti lebih besar dibandingkan kita dengan bercengkerama dengan teman, dengan bercengkerama dengan apa namanya teman dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu tadi pentingnya tarbiyah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Harun Al-Rashid tadi itu adalah memberikan filter selain keimanan, karena dalam proses tarbiyah itu semua apa namanya, semua itu disaring, semua itu dinilai begitu, semua itu dinilai. Nah, inilah yang apa namanya, oleh karena itu tipe seorang anak muda itu dia harus berwawasan kuat, berwawasan banyak, berwawasan luas. Tadi yang sifatnya yang open minded tadi, yang terbuka tadi, dia yang fleksibel dengan segala bentuk pandangan-pandangan yang ada di dunia sekelilingnya, ya kan? Nah, tapi pada sisi yang lain, begitu dia punya wawasan kuat, dia fleksibel, kemudian dia juga apa namanya cool istilahnya begitu, tapi dia juga apa namanya punya, karena tarbiyah tadi dia punya keimanan yang kuat, dia punya filter yang kuat, sehingga bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin nilai apa ya, muda atau apa namanya tua itu hanya apa namanya, itu hanya sebuah apa ya, kondisi kita sekarang ini. Tapi itu belum tentu mencerminkan. Mungkin bisa jadi anak muda itu dia sudah berpikiran dewasa, atau sebaliknya, mungkin yang tua tapi berpikirannya kadang masih belum dewasa begitu. Nah, oleh karena itu tarbiyah itu adalah menempa kematangan kita, kedewasaan kita. Nah, oleh karena itu anak muda jangan sungkan-sungkan untuk apa namanya mengaji begitu ya, untuk apa berhadapan dengan realitas sosial dan bagaimana kemudian mensikapinya, itu menjadi sangat penting. Jadi anak muda juga jangan ketinggalan informasi, jangan ketinggalan apa namanya lifestyle. Kita harus tahu itu, karena itu wawasan-wawasan basic dasar. Tapi pada sisi yang lain kita jangan terlena dengan itu semuanya. Karena kalau begitu kita terlena, maka kita akan ikut arus zaman, kita ikut mengalir zaman yang deras, ini arus zaman yang deras, sehingga kita tidak bisa kemudian apa namanya menentukan sikap. Coba kita lihat betapa banyak anak muda kita yang tidak punya sikap. Betapa banyak sekarang anak muda yang tidak punya pendirian, tidak kokoh dalam keimanan, sehingga mereka bisa terseret arus yang ke kanan, ke kiri, tidak punya pendirian yang jelas. Oleh karena itu, PKS Muda saya harapkan adalah figur-figur yang punya pendirian, ya kan, wawasan luas, tapi dia punya figur yang punya pendirian yang kuat. Dengan tadi itu tradisi belajar, tradisi ngaji, tradisi tarbiyah, itulah yang kemudian menjadi sebuah keniscayaan ke depan ini. Apalagi dengan kehidupan dunia yang sekarang lebih banyak porsinya ke kehidupan virtual dengan adanya wabah atau pandemi ini. Nah, ini harus berhati-hati sekali kita. Baik, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Dari Kukar mau bertanya, Ustaz. Oh ya, mangga, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Nurudianto, perwakilan dari PKS Muda Kukar. Yang ingin saya tanya, yang ini lebih meminta pencerahan, Ustaz. Karena mengingat kita sedang berada di tengah-tengah wabah seperti ini, apa kiat-kiat yang harus kita lakukan supaya kita itu tetap solid, kita itu tetap semangat dalam menjalankan amanah ini? Karena ini pasti selalu muncul dalam benak kita ketakutan nanti ini hanya berjalan begitu saja pasif, hilang semangat di tengah-tengah. Biasanya setelah dilantik semangat, di tengah-tengah hilang, akhirnya tidak tahu kemana semuanya. Kemudian mengingat lagi kita harus sangat mengurangi pertemuan-pertemuan secara fisik. Juga
kita terkendala oleh jaringan di setiap daerah untuk melakukan pertemuan-pertemuan virtual. Maka kami mohon pencerahan dari Ustadz bagaimana kami tetap menjaga semangat untuk berada di barisan ini. Demikian Ustadz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam masa pandemi memang kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana karakter di masa pandemi ini. Ini terus terang bahwa pandemi ini tidak bisa kita lawan secara sembarangan gitu, karena virus ini kan tidak terlihat. Virus ini sebuah makhluk yang sangat kecil, tidak terlihat, tapi dampaknya sangat terasa sekali. Pelan-pelan tapi tapi terasa sekali dampaknya gitu. Kalau kita rasakan yang paling kelihatan dampak ekonominya, bagaimana kemudian banyak negara itu terjebak dengan resesi itu. Bahkan negara sekelas Amerika pun juga bisa terkena resesi yang dalam gitu. Amerika, kemudian Uni Eropa, Jepang, Cina, apalagi negara yang tidak sekuat mereka seperti Indonesia, pasti akan terkena resesi. Walaupun sebetulnya situasi ekonomi makin melemah sebelum adanya pandemi. Nah, dipicu dengan pandemi ini justru kemudian itu menjadi semakin lemah lagi. Jadi ibaratnya adalah kalau menurut saya 2020 ini menjadi sebuah tahun penentuan, tahun krusial, tahun yang sangat menentukan sekali bagaimana masa depan dunia ke depan. Oleh karena itu, kita harus bisa meng-create atau membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan karakter dari pandemi ini. Karakter dari kondisi era era wabah, era pandemi ini. Nah, kalau kita tidak bisa meng-create kebiasaan-kebiasaan baru, maka kita akan ketinggalan begitu. Coba kalau kita lihat, sekarang banyak negara mengevaluasi sistem mereka sekarang ini yang sudah lemah begitu. Barat sistemnya sekarang sudah lemah. Sebelum pandemi, banyak masyarakat Barat itu tidak merasa terlayani oleh sistem mereka. Tapi begitu kemudian terjadi pandemi, itu semakin memperburuk layanan sistem yang ada di Barat, baik itu sistem kesehatan, sistem pendidikan, sistem sosialnya, sistem ekonomi, dan lain sebagainya. Itu mereka tidak bisa. Kemudian buktinya kemudian mereka jatuh ke jurang resesi. Nah, oleh karena itu, buat kita, seperti negara Indonesia, Indonesia ini sebetulnya punya tingkat tingkat kelihatan atau tingkat fleksibilitas. Masyarakatnya tidak sesaklek masyarakat Barat. Sistem Barat yang banyak istilahnya menyandarkan dirinya kepada teknologi, kepada ilmu pengetahuan, ya kan. Begitu kemudian terhantam oleh krisis, maka mereka sangat parah sekali kena akibatnya. Kalau Indonesia ini kan tidak. Ya kan, Indonesia ini mungkin masih ada basis religiusnya, masih ada basis hubungan sosial yang kuat antar, ya katakanlah sifat gotong royongnya itu masih ada gitu. Kemudian juga tidak terlalu menggantungkan pada teknologi. Kalau kita berbicara tentang masyarakat desa, maka itu adalah banyak tipologi masyarakat yang memang masih bersandar kepada pertanian dan lain sebagainya. Sehingga ketika resesi pun masyarakat kita juga masih bisa hidup gitu. Tidak seperti masyarakat Barat yang sangat tergantung dengan sistem mereka, sistem teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, buat kita PKS Muda, kita harus bisa memahami karakter-karakter itu semuanya. Dengan kita memahami itu, maka kita akan bisa membuat kebiasaan-kebiasaan baru. Sekarang kita terima panggung-panggung digital sekarang ini. Kalau dulu misalnya kita harus memikirkan tentang bagaimana waktunya, bagaimana biayanya, cost-nya, dan lain sebagainya. Sekarang kita praktis tidak berpikir itu semua. Paling sekarang kita hanya berpikir tentang kuota saja kan, ya kan, cost yang harus kita keluarkan, ya kan. Afan sekali, mungkin saya belum pernah ke Kalimantan Timur, tapi dengan begini, insya Allah saya bisa berkunjung ke Kalimantan Timur meskipun dengan virtual gitu. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita dengan kreativitas tentu saja harus kita betul-betul perkuat lagi. Nah,
Jadi kebiasaan baru yang sebetulnya muncul karena orang menghindari dampak dari wabah itu. Supaya selamat dari serangan wabah, maka orang akan muncul kreativitas baru. Nah, sebagai anak muda, kita dituntut punya kreativitas. Bagaimana menciptakan panggung-panggung digital tadi itu sehingga kita bisa menjangkau masyarakat dengan baik. Militansi kita harus juga arahkan bagaimana kita bisa membuat kreativitas digital tadi itu menjadi makin kuat lagi. Mungkin ada bagian-bagian masyarakat yang tidak tersentuh oleh teknologi digital, tapi itu bukan kemudian membuat kita menjadi itu bisa kita dengan berbagai macam strategi yang lebih yang kombinasi lah, mix, jadi strategi yang dikombinasikan begitu. Tapi insya Allah sekarang penetrasi teknologi itu sebetulnya sudah menjangkau demikian besar masyarakat kita. Dulu kos-kos atau biaya-biaya yang kita keluarkan kalau kita bertemu fisik, sekarang praktis tidak kita keluarkan. Oleh karena itu, kos-kos atau biaya-biaya yang biasa kita keluarkan ketika ada pertemuan-pertemuan fisik, sekarang bisa kita alihkan kepada yang sifatnya tadi itu, sifatnya ke dunia digital itu. Nah, jadi inilah tantangan dan saya pikir ini tidak akan berhenti hingga 2024 yang akan datang. Ini akan menjadi pola baru, ini akan menjadi semacam pattern atau pola yang akan dibakukan ke depan nantinya. Baik oleh semua pun, dari level organisasi hingga level negara. Oleh karena itu mungkin backbone PKS Muda kalau bisa sekarang kita sudah mulai, kalau porsi yang dulu ya kan, porsi backbone organisasi PKS Muda itu misalnya 30% itu adalah teknologi virtual, misalnya digital, 70% itu adalah fisik. Nah, mungkin kita bisa switch pelan-pelan kita ini, kemudian kita lebih banyak pada hal-hal yang sifatnya digital. Oleh karena itu pengetahuan tentang pemahaman tentang dunia digital itu antum harus pahami betul. Karakter-karakternya, kemudian model-model pola hubungannya, strateginya itu menjadi sebuah hal yang harus kita kuasai. Sehingga ketika switch misalnya porsi digital itu menjadi lebih besar 70% dan fisik hanya 30%, maka kita siap mengantisipasi itu semuanya. Kita akan siap. Tapi kalau kita masih cara pandang kita masih cara berpikir kita masih fisik, sementara kita sudah dihadapkan dengan tantangan-tantangan tadi itu, kita akan ketinggalan. Oleh karena itu saya harapkan kepada para PKS muda ini, apalagi anak-anak muda ini yang mungkin ketika di perut ibunya sudah mendengar tentang Twitter, tentang YouTube, itu sekarang sudah mulai. Ini kan sekarang ini akan mempunyai hak pilih. Ini kan sekitar usia-usia yang lahir pada tahun mungkin ya 2003 ke bawah, ya kan? 2002, 2001 ke bawah. Jadi maksudnya itu yang anak-anak itu benar-benar lahir ketika teknologi sudah kuat gitu. Oleh karena itu inilah yang memang perlu hewas sekalian, anak-anak PKS muda ini bagaimana cara kita memaksimalkan bagaimana profil kita, bagaimana ini. Jadi kantor bisa jadi kantor-kantor nanti akan berubah menjadi kantor-kantor virtual gitu. Kalau antum bisa bayangkan bahwa PKS muda ini punya bukan sekedar kantor fisik tapi kantor virtual. Antum bisa desain itu kantor virtual, tempat meeting room antum di situ, tempat kongko di situ dan lain sebagainya. Ya, meskipun dengan kopi masing-masing ya kan, dengan kopi sendiri ya kan, dengan teh sendiri, dengan snack sendiri, kan masing-masing punya itu. Nah, tapi itulah yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Itu harus kita antisipasi sedemikian rupa. Baik, insya Allah mudah-mudahan bisa sedikit menjawab tadi yang disampaikan. Ada lagi yang lain lagi? Oh, di sini saya baca di grup chat ada Amil dari PKS Muda Bontang. Iya, Chat, ada satu lagi dari PKS Muda Bontang, Chat. Ya, ini saya bacakan ya. Apa yang terpenting dalam sebuah komunitas atau jamaah, pemimpin yang sedang berkembang belum memiliki power atau kekuatan, atau pemimpin yang sudah jadi dalam kapasitas dan kemunculan di masyarakat. Mengingat siapa yang dipimpin ini terkadang melihat hal tersebut. Ini maksudnya bagaimana? Mungkin bisa diperjelas lagi?
Ada Kang Emil dari Bontang, silahkan Iya, diaktifkan Bangga, silakan Kang suaranya. Emil. Pada Kang Emil dari Bontang. Atau saya jawab sedengan apa yang saya pahami ya dari pertanyaan Emil tadi. Dalam sebuah komunitas, pemimpin yang sedang berkembang. Jadi, baik, namanya leadership, kepemimpinan, itu akan ada beberapa, mungkin sedikit tentang organisasi ya, teori organisasi. Pemimpin lahir itu ada yang dilahirkan, jadi dilahirkan mempunyai karakter-karakter pemimpin, born to be a leader gitu kan. Tapi ada pemimpin yang dibentuk oleh situasi. Kedua, ada pemimpin yang dibentuk oleh situasi. Dan ketiga, ada pemimpin yang dibentuk oleh pendidikan atau training. Ada tiga, kenapa seorang pemimpin itu muncul. Nah, antum sekarang mungkin bisa melihat, mungkin ada yang sudah punya karakter, atau karakter kepemimpinan yang kuat. Itu bisa diidentifikasi. Bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia kemudian bisa mengarahkan, bagaimana dia bisa mempengaruhi, itu adalah skill-skill yang mungkin tidak semua orang punya. Tapi ada orang yang bisa belajar dengan belajar tentang organisasi atau kepemimpinan dengan membaca buku, dengan coaching, dengan training dan lain sebagainya. Oleh karena kan itu pasti di setiap kampus atau di setiap organisasi pasti ada latihan dasar kepemimpinan. Nah, itulah bagaimana cara meng-create seorang leader berkembang. Dan yang ketiga ini yang tidak semua orang itu adalah pemimpin yang dibentuk oleh situasi. Oleh karena itu biasanya pemimpin-pemimpin yang besar itu akan dibentuk oleh misalnya suasana krisis, suasana perang dan lain sebagainya. Bung Karno misalnya. Bung Karno itu lahir tahun 1901. Dia kemudian tampil menjadi pembela masyarakat itu ketika dia di host Cokro Aminoto, itu kemudian dia umur 20-an ketika dia mahasiswa itu dia sudah muncul karakter kepemimpinannya. Nah, itu dibentuk oleh situasi. Selain mungkin sisi fisik beliau yang menarik gitu kan. Soekarno kan tinggi, kemudian ganteng dan lain sebagainya, ya kan. Tapi ada model-model pemimpin yang dibentuk oleh situasi ketika terjadi krisis dan lain sebagainya, dan itu juga banyak. Nah, oleh karena itu kapasitas memimpin seseorang itu tidak bisa kemudian hanya bersandarkan kepada satu sisi saja, tapi ada banyak sisi yang menentukan bagaimana kepemimpinan seseorang itu bisa muncul. Nah, oleh karena itu saya harapkan kepada setiap anak muda PKS, setiap aktivis PKS muda, dia harus banyak belajar bagaimana menumbuhkan karakter kepemimpinannya. Jangan hanya sekedar membaca buku, tapi praktekkan apa yang Anda baca itu ke masyarakat. Praktekkan apa yang Anda baca itu kepada organisasi. Nanti masyarakat akan melihat siapa yang paling real bertindak, paling real memberikan kontribusi, masyarakat akan melihat itu. Nah, dari situlah kemudian kepemimpinan itu akan muncul. Nah, jadi jangan bimbang atau jangan gamang gitu bahwa saya sekarang sedang berkembang, belum memiliki power, tapi itu bisa bisa kemudian bertahap akan dikuasainya. Kuasai ilmunya, kemudian kuasai sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Mungkin kita harus banyak membaca buku-buku tentang para pemimpin, baik pemimpin dunia maupun pemimpin nasional, para pahlawan nasional, banyak sekali. Ulama-ulama kita
banyak ulama-ulama kita itu yang menjadi pahlawan karena sifat-sifat kepemimpinannya, bukan sekedar ilmu saja yang beliau kuat gitu ulama-ulama kita, tapi leadership mereka sangat kuat. Oleh karena itu kenapa kemudian banyak ulama kita ini menjadi pemimpin-pemimpin yang muncul ketika revolusi 45, ketika melawan penjajahan Belanda, Jepang. Itu karena bukan hanya sekedar ilmu yang mereka kuasai, tapi bagaimana ilmu itu kemudian dijadikan sebagai hujah gitu kan, untuk kemudian melawan praktek-praktek penindasan, praktek penjajahan dan lain sebagainya. Kalau ilmu itu hanya dikuasai sendiri, ya itu tidak akan bermanfaat buat orang lain. Nah, inilah menjadi tantangan pada anak-anak PKS muda, bagaimana cara itu semuanya bisa dilakukan, menguasai ilmu dan mempraktekkan ilmu itu ke dalam masyarakat. Nah, itulah saya yakin nilai-nilai kepemimpinan itu akan muncul. Setiap kita pasti punya karakter kepemimpinan. Tinggal bagaimana kita mengasahnya, tinggal bagaimana kita mempunyai ruang yang lingkungan yang tepat gitu. Nah, insya Allah saya sangat optimis sekali bahwa PKS Muda ini menjadi sebuah ruang menjadi ruang penggodokan atau ruang penempaan terhadap sifat-sifat kepemimpinan tadi. Jadi jangan sia-siakan, jangan hanya sekedar bahwa PKS Muda hanya sekedar nongkrong tadi disampaikan oleh Dimas tadi itu. Jangan PKS Muda sebagai tempat sekedar nongkrong saja, tapi itu dijadikan sebagai sebuah laboratorium eksperimen kepemimpinan kita. Saya berharap mungkin 5 tahun ke depan akan muncul pimpinan-pimpinan PKS di wilayah atau di kabupaten, kota, berasal dari para anak-anak PKS muda ini. Itu baru akan proses kaderisasi PKS akan berjalan, tidak terputus. Nah, inilah harapan kita bahwa salah satu target, salah satu tujuan dari PKS Muda adalah memberikan ruang kepada para anak-anak muda yang peduli dengan bangsa, peduli dengan agama, untuk tampil menjadi pemimpin-pemimpin di era ke depan. Jadi insya Allah itu mudah-mudahan yang saya jawab tepat ya, seperti yang dimasukkan oleh siapa? Asistennya Amil, gitu, ada asisten. Baik. Mangga, silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi atau bisa berdiskusi, bisa memberikan tanggapan, mangga silakan. Ya, syukran kasir Ustadz Harus Setioko. Ya. Hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Harus Setioko yang telah berkenan hadir, dan juga kepada Ustadz Harun Al-Rasyid yang sudah berkenan hadir pula, serta kepada seluruh ketua bidang kepemudaan DPD Kalimantan Timur dan pengurus PKS Muda daerah se-Kalimantan Timur. Sebelum kita akhiri di live Zoom pada hari ini, kami mohon kepada seluruh hadirin untuk menyalakan kamera agar bisa kita screenshot bareng-bareng, agar kita bisa foto bersama bareng-bareng. Mohon yang belum menyalakan kamera agar dinyalakan kameranya. Kelihatan gagah-gagahnya. Ya. Masih kita tunggu yang belum menyalakan kameranya. Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh hadirin untuk menyalakan kamera di aplikasi Zoom. Dan kita akan sama-sama foto bareng. Oke.
Oke, kita foto bareng dengan sambutan percikan takbir. Allahu Akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Teman-teman yang mau saling sapa menyapa boleh sekarang bebas, silahkan dinyalakan suaranya. Afwan, Langsung mohon segera disebar. Afwan mohon izin undur diri dewas sekalian. Assalamualaikum Ustaz Harun. Afwan mengundurkan diri Ustaz. Syukuran Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama, Ustaz. warahmatullahi Saya juga wabarakatuh. mau pamit mengundurkan diri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Syukur kasih Ustaz Harun, syukur kasih Ustaz Setioko telah hadir di acara hari ini. Alhamdulillah dari PKS Muda Semakin. Coba kita absen dulu dari daerah yang hadir. Dari Samarinda mana suaranya? Samarinda? Alhamdulillah dari PKS Muda Semakinda. Hadir. Alhamdulillah. Hadir. Kemudian dari Kukar, mana dari Kukar suaranya? Hadir. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian dari Bontang, mana dari Bontang suaranya Bontang? Potong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, luar biasa. Wih, luar biasa, semangat sekali Kak Amil. Kemudian dari Balikpapan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana dari Balikpapan? Balikpapan, Kang Rijal. Kemudian dari PPU, Dari Kubar, ada dari Kubar ya. Hadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, alhamdulillah. Akbar. Kemudian dari Berau mana dari Berau suaranya? Berau hadir lagi. Dari Kutim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maruf senyumnya biasa aja kata Bang Dimas. Mana dari yang belum? Dari Pasar ada dari Pasar? Oke, sudah semua. Silakan jika ingin sapa menyapa dengan Bang Dimas Nurdiansyah.